katanya penasaran sama kuliah Naufal di BINUS itu, apakah pakai kurikulum khusus untuk anak autis atau tidak? PD-nya minta ampun, apa itu? Kok dia bisa presentasi seperti itu? Dia meniru temannya, teman yang maju dia tiru, mereka ngomong apa gitu. Udah itu dia jiplak, dia latihan mojok, persis. Udah itu, udah selesai, udah itu thank you katanya, udah bagi dia. Terus Dia pinternya Naufal ya, ketika dia presentasi materinya, dia bacakan aja ini, kemudian dia bacakan itu yang dari slide di belakangnya. Udah itu, udah itu dia tiru lagi closing temennya, udah itu dia bilang thank you. Kak Naufal ternyata bisa gitu ya melalui itu gitu. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah. Oke, Bunda ada pertanyaan lagi Mbak. nih. Nah tuh Naufal, apa Naufal? Itu Ya, oke, apalagi Mbak? Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah ya. Terus jangan lupa aktifin notifikasinya, biar nggak ketinggalan video gue lainnya. Ting! Semangat. Oke, Bunda ini udah ada yang nanya nih Bunda di kolom chat. Katanya penasaran sama kuliah Naufal di BINUS itu, apakah pakai kurikulum khusus untuk anak autis atau tidak? Tidak, pakai yang biasa saja, seperti anak-anak yang lainnya. Jadi ujian seperti biasa, tugas-tugas sama, apa yang dibebankan kepada anak lain ke Naufal juga sama. Soalnya juga nggak ada dibedakan. Buat Naufal, buat teman-temannya sama persis. Ini memang bukan nggak sama sekali nggak dibedakan. Tapi kalau yang di UI, kalau mendengar penjelasan dari teman Naufal, mereka agak dibedakan dan biayanya agak juga dibedakan, sedikit lebih mahal. Kalau di Naufal di BINUS ya bukan sedikit lebih mahal, sama mahalnya. Sama mahalnya. ya, Luar biasa. dilarang mudik oleh pemerintah. Tunggu coronanya sirna. Oh iya saya. Oke, gimana? Apalagi? Nggak ada dibedain ya Bun, tapi ada kesulitan nggak Bun kalau untuk Kak Naufal sendiri? Kalau tanpa dibedakan seperti itu. Iya, kesulitannya pasti ada ya. Tunggu. Cuman itu Naufal ini orangnya tuh pede banget gitu. Saya pede banget ya. Jadi dia walaupun umpamanya contoh ini contoh ya. Waktu presentasi bahasa Inggris. Presentasi bahasa Inggris. Itu kan sulit tuh, ya. Dia latihan mojok loh, Mbak, untuk bahasa Inggris. Tapi dia presentasinya sebentar aja. Udah itu thank you katanya. Saya ada rekamannya itu. Aduh lucu banget. Jadi temennya itu merekam Naufal latihan presentasi bahasa Inggris. Cuma mungkin 5 menit pas 10 menit udah selesai, dia tutup itu presentasinya. Cuman maksudnya gini, temannya itu juga merasa lucu lihat Naufal gitu. PD-nya minta ampun, apa itu? Kok dia bisa presentasi seperti itu? Dia meniru temannya, teman yang maju dia tiru, mereka ngomong apa gitu. Udah itu dia jiplak, dia latihan mojok, persis. Udah itu, udah selesai, udah itu thank you katanya, udah bagi dia. Terus Jadi contohnya gini ya, oleh pemerintah. umpamanya openingnya dia tiru temannya, dia ganti kalau orang pakai nama dia pakai nama dia, gitu. Ini pinternya Naufal ya. Ketika dia presentasi materinya, dia bacakan aja ini, kemudian dia bacakan itu yang dari slide di belakangnya. Udah itu, udah itu dia tiru lagi closing temennya, udah itu dia bilang thank you. Lucu ya. Tapi saya tuh senang. Yang penting ada keberanian ya Bunda. Iya, itu yang saya itu surprise sama Naufal itu keberanian. Kemudian dia ada juga nilai dia yang turun ya, karena sempat ada mata kuliah yang berat-berat gitu.
Ya benar. Dan saya kebetulan gini Mbak, novel ini memang selalu saya ada ini, selalu ada, kalau di rumah dia selalu belajar sama pendamping kakak tingkatnya. Itu juga salah satu solusi saya. Emang novel dari kecil, dari SD, itu memang selalu ada istilahnya kayak shadow teacher ya, jadi ada guru bayangan di dia. Cuman waktu dulu guru itu ada di dalam ruangan waktu SD. SMP sudah nggak pakai guru bayangan lagi, tapi selalu dia belajar. Jadi selalu belajar tuh 2 kali, Mbak. Jadi kalau umpamanya belajar materi apa, umpamanya bab 1 di sekolah, di rumah belajar lagi bab 1 itu. Jadi dia belajar 2 kali, gitu ya, diulang. Bun, ya? Jadi ya alhamdulillah dia itu nggak pernah ketinggalan kelas. Baik aja, nilainya bagus aja. Cuma kalau UN dia ngantuk tidur aja dia, udah itu dibangunin lagi, ngerjain lagi. Jadi natural banget, super. Nggak ada yang dibedain. Dari SD sampai kuliah, soal ujiannya nggak ada yang dibedain, maupun UN sama persis seperti orang lain. Sama. Dan Kak Noval ternyata bisa gitu ya melalui itu gitu. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah. Oke, Bunda ada pertanyaan lagi nih. Nah tuh Noval, apa Noval? Itu Ya, oke, apalagi Mbak? Coba. Dia ada yang nanya Bunda, katanya Kak Noval kalau kuliah itu gimana? Apa teman-temannya baik? Kuliahnya atau lancar. enggak? Dan pernah diajak ke podcast nggak teman-temannya? Iya, ada seperti Meli itu yang katanya pacarnya itu kan tuh teman paling akrab memang di kampus. Iya, Meli itu iya. Kemudian ada Rahel, ya ada Sheila. Kebetulan saya pernah 1 kali ke kampus gitu ya. Nopal itu kan nggak suka kalau saya ke kampus seperti kakaknya juga. Jadi anak yang tidak autis pada umumnya, dia nggak suka orang tua itu nengok-nengok, lihat-lihat, nempel-nempel seperti anak kecil gitu. Dia ingin diakui sebagai orang dewasa. Dia lari-lari, lari-lari dia. Kayak nggak seneng gitu. Persis kayak saya buntutin kakaknya juga dia gitu. Jadi saya lihat dia emosinya sama ya. Nah, saya lihat dari jauh teman-temannya itu suka ngajak Noval ngobrol, main, dan kadang-kadang mungkin dianggap seperti adiknya. Jadi kalau ketemu Noval, pokoknya di lift gitu ya, masuk, hey Noval, pencet gini-gini Noval, gitu. Jadi seperti seperti sama adiknya. Jadi mereka itu ngeliat Noval gemes gitu. Gemes nih temen-temennya. Terutama yang perempuan biasanya gemes sama dia. Saya juga saya kan suka lapor ke ruang kalau dulu di SMA ada guru pembimbing ya. Nah di BINUS juga ada namanya ruang konseling untuk mahasiswa. Saya waktu konseling mereka serius semua. Ketika saya sudah keluar, mereka malah ngajak main Noval. Jadi saya noleh ke belakang loh. Jadinya gitu. Jadi orang itu suka ngakrapi Noval ketika dia sendirian. Kalau di depan saya mereka seperti serius gitu. Tapi pas saya lengah sedikit gitu, keseruannya muncul gitu. Jadi awalnya saya tuh stres masukkan Noval ke BINUS. Tapi saya melihat bagaimana temannya akrab dengan Noval, lingkungannya juga baik di BINUS. Jadi akhirnya saya akhirnya menyadari bahwa saya seharusnya tidak secemas itu gitu. Kan saya cemas juga. Karena BINUS itu tertib, Mbak. Tertib sekali ya. Dan semua sistemnya online. Jadi mereka itu tertib, rapi administrasinya gitu. Nah saya takutkan Noval nggak bisa ngikutin absennya segala macam itu ya itu aja. Tapi ternyata alhamdulillah bisa gitu ya. Tapi ya itu kuncinya, tetap ada mentornya ya. Artinya saya nggak bisa nganggap itu Noval sendirian. Ada yang selalu mengajari di rumah gitu.
gitu sih. Oke, thank you Bunda. Berarti Iya. Terima mungkin kasih ya, kita Mbak. udah di penghujung acara kali ya Bunda ya. Iya. Mungkin kalau dari aku simpulin, untuk mempunyai seorang anak autisme itu harusnya menjadi sebuah kebahagiaan gitu ya. Iya, Bukan betul, sebuah benar. anugerah gitu. Dan Iya. bukan berarti anak autisme itu nggak bisa melakukan hobinya. Justru Iya. mereka bisa melakukan sesuatu dengan adanya bimbingan keluarga, Iya, bimbingan iya. orang tua, Dikasih Mbak, gitu, dikasih ruang ya. Iya, dipancing dengan akhirnya Dipancing. mereka bisa menghasilkan sebuah karya yang pastinya dengan porsinya mereka gitu Iya, ya Bunda ya. betul Dengan porsinya sekali. mereka, dan yang pasti teman-teman di sini semuanya harus mempercayai kalau teman-teman kita yang autisme itu juga punya kelebihan yang mereka miliki dan Iya, kita nggak miliki iya, gitu ya. iya, betul sekali. Oke. Dadah. Dadah, terima kasih Bunda dan Kak Iya. Nova. Yeay.